Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata kuliah web statis. Kali ini kita sudah sampai ke pertemuan ke-13 dan akan membahas topik mengenai jQuery dan cara penggunaannya. jQuery ini merupakan library JavaScript yang paling banyak digunakan saat ini karena mudah digunakan, mudah dipelajari karena menggunakan CSS, sintaknya, kemudian gratis, berukuran kecil kurang lebih 252 KB. Kemudian didistribusikan dalam bentuk file dengan extension .js dan didokumentasikan di api.jquery.com dan didukung di forum jquery.com. Nah, kemudian untuk mendownload itu bisa di websitenya langsung di jquery.com. Jadi ini jquery.com. Nah, biasanya terdapat link download di sebelah kanan ini. Cara penggunaannya adalah kita bisa mendownload file jQuery-nya lewat jquery.com tadi, kemudian kita buat file HTML-nya, kemudian kita menautkan file HTML dengan file jQuery-nya. Nah, ini penggunaan cara yang pertama tadi dengan cara mendownload. Jadi, kita setelah file jQuery-nya kita berhasil download, maka tinggal ditempelkan di sini, di bagian head, di script, src. Nah, ini dipanggil nama file jQuery-nya. Nah, kemudian untuk penggunaan kedua, ini kita tidak mendownload, cuma mengembed atau menghubungkan antara file HTML yang kita punya itu dengan jQuery yang ada di situs lain. Jadi ini contohnya di script, sini src https ajax googleapis.com. Nah, ini dan seterusnya ini ya. Jadi ini tadi berarti penggunaannya ada dua macam cara. Yang pertama dengan cara mendownload, kemudian yang kedua adalah dengan cara menghubungkan file HTML dengan jQuery dari tempat lain. Nah, kemudian sintak jQuery ini menggunakan CSS dengan basic syntax seperti ini. Jadi ada tanda dolar, kemudian dalam kurung selector, kemudian titik action dalam kurung. Nah, dolar ini mendefinisikan artinya itu jQuery. Nah, kemudian selector ini sama seperti selector CSS. Kita sudah belajar tentang selector di CSS. Nah, ini fungsinya memilih HTML elemen yang akan dikenai operasi. Kemudian action itu adalah aksi yang akan dilakukan pada elemen yang dipilih. Nah, contohnya adalah ini. Ada ini string, this, di sini berarti pada dokumen atau elemen tersebut. Nah, hide berarti ini menyembunyikan elemen yang ada di sini. Nah, ini S, nah ini ada P dalam tanda petik. Nah, ini berarti dia menyembunyikan elemen P, paragraf ya. Nah, ini untuk kelas tes, nah hide. Berarti dia menyembunyikan semua elemen dengan kelas yang diberi nama tes. Kalau ini ada tanda pagar tes, hide. Nah, ini berarti menyembunyikan semua elemen yang dengan ID bernama tes. Nah, ini selector jQuery. Ini kalau nama tag elemen HTML, nah sebutkan saja tagnya bisa P, bisa body, bisa table, ini ya, yang pokoknya segala sesuatu elemen yang akan dikenai jQuery. Nah, kemudian untuk ID ada tanda pagarnya, kemudian untuk kelas ada tanda titiknya. Nah, kemudian untuk event, ini event jQuery. Nah, event ini memutuskan kapan dilakukan operasi terhadap elemen itu. Misalnya, elemen yang telah dipilih atau selektor itu akan dilakukan operasi terhadapnya setelah elemen tersebut diklik atau setelah double klik. Nah,
Event ini dibagi menjadi ada 4 kategori. Yang pertama mouse event, yang kedua keyboard events, yang ketiga form event, dan yang berikutnya adalah dokumen atau window event. Nah, di mouse event ini ada klik. Jadi pada saat selektor itu diklik maka akan ada operasi. Misalnya bisa hide, bisa hover atau apapun berubah warna misalnya. Nah, ini double klik, kemudian mouse enter pada saat mouse masuk. Nah, ini mouse lift pada saat mouse itu meninggalkan objek. Nah, kemudian di sini key press, key down, dan key up. Form event ini pada saat submit, tekan tombol submit. Pada saat change kita berganti input tempat. Nah, ini fokus, ini blur. Kemudian di dokumen atau video event ada load, resize, scroll, dan unload. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh ada $P, berarti selektornya adalah paragraf. Jadi pada saat paragraf itu ada mouse enter, maka dia akan menjalankan fungsi mengganti background menjadi berwarna light gray. Nah, kemudian pada saat mouse lift, maka dia akan memanggil function untuk merubah warna background menjadi light blue. Nah, kemudian pada saat paragraf ini diklik, maka background paragraf itu akan berubah menjadi yellow atau kuning. Nah, kemudian jQuery effect. Nah, efek ini adalah sesuatu mengenai menampilkan dan menyembunyikan suatu elemen, menggerakkan elemen, dan juga bisa menganimasi elemen tersebut. Jadi ini ada hide, show, ada fade, ada slide, ada animate, ada stop, ada callback, dan ada chaining. Nah, ini contohnya efek hide show. Nah, ini jadi hide itu menjalankan fungsi hide. Jadi pada saat diklik itu maka ada objek yang hilang. Kalau show berarti dia menjalankan fungsi show, menampilkan objek. Nah, ini contohnya di sini. Jadi ini adalah pada saat gambar itu ditampilkan, artinya kita tekan tombol tampilkan. Nah, ini berarti gambarnya tampil. Nah, kemudian yang berikutnya kalau klik sembunyikan maka gambar itu akan hilang atau disembunyikan. Nah, kemudian efek fade. Fade, nah, ada fade in, fade out, fade toggle, dan ada fade to. Nah, kemudian ini slide. Ada slide down, ada slide up, ada slide toggle. Nah, ini contohnya ini tampilan dari slide toggle. Jadi, ini bisa diklik. Teks ini tampilkan dan sembunyikan pesan. Jadi, pada saat teksnya tersembunyi, kalau dia diklik, maka dia akan menampilkan teks. Kemudian, kalau dia pas teksnya tampil, diklik, maka dia akan menyembunyikan pesan. Nah, kemudian animate. Ini digunakan untuk membuat animasi. Nah, sintaknya adalah ini $selector titik animate parameter, kemudian speed kecepatannya, nah kemudian callback. Nah, ini contohnya button klik function. Nah, animate. Nah, jadi pada saat button itu diklik, maka dia akan buttonnya bisa bergerak. Bergerak kemana? Oh, bergerak ke kiri sekitar 250 pixel. Nah, kemudian stop. Nah, ini digunakan untuk menghentikan animasi atau efek sebelum waktu selesainya. Jadi sintaknya seperti ini, ada $selector stop, stop all, go to end. Nah, ini contohnya stop, klik function panel, nah stop. Jadi pada saat dia ada ini ID stop, maka dia akan menjalankan fungsi dan men-stop panelnya. Men-stop panel supaya berhenti beranimasi.
Nah, kemudian kita berkenalan dengan plugin jQuery. Nah, jadi plugin ini adalah suplemen atau fungsi tambahan untuk menambah fungsionalitas dari jQuery. Nah, plugin ini biasanya dibuat untuk memudahkan pengguna dalam membuat suatu aplikasi. Contohnya, membuat slider, slideshow, jam berjalan, kalender, dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal memanggil library dari plugin tersebut seperti kita memanggil file jQuery-nya. Kemudian selanjutnya tinggal memanggil fungsi yang disediakan oleh library tersebut. Nah, ini bisa di-download di http://www.jquery.com. Nah, kemudian ini contohnya penggunaan plugin untuk slider. Jadi yang pertama kita download dulu pluginnya, kemudian disertakan dalam file HTML-nya. Jadi ini file jQuery, memanggil file jQuery. Kemudian yang kedua kita memanggil plugin slidernya. Kemudian yang ketiga kita memanggil CSS-nya, jQuery slider CSS. Nah, kemudian yang kedua kita markup HTML-nya. Jadi file HTML yang sudah kita siapkan itu dibuat mengikuti struktur yang disediakan oleh basic slider. Jadi untuk kelas seperti itu sudah mengikuti dari CSS-nya itu tadi. Nah, kemudian yang berikutnya, jika sudah melakukan poin 1 dan 2, maka kita tinggal memanggil fungsi seperti ini. Cara mengenalnya, dokumen titik ready function. Nah, ini functionnya diberi nama ini tadi. Kemudian ini width ini untuk mengatur slidernya, lebarnya berapa, tingginya berapa. Kemudian show marker. Marker ini tanda untuk menggeser slide-nya. Kemudian show control, jadi kontrol ini. Nah, kemudian center marker false. Nah, ini contoh hasil dari penggunaan slider. Nah, oke. Untuk penggunaan plugin lainnya bisa download contoh aplikasi jQuery yang lain pada file yang sudah saya upload dan linknya sudah disertakan di Classroom ya, atau bisa juga klik dari sini. Oke, sekian penjelasan saya tentang jQuery. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.